semua boleh hadir pada kesempatan dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik teman-teman sekalian, kita akan bersama membahas tentang seperti apa penyebaran narkoba sekarang yang banyak terjadi di kalangan remaja dan akhirnya menyebabkan penderita HIV/AIDS meningkat di dunia ini. Baik, teman-teman sekalian, tahukah kita bahwa Indonesia saat ini bukan hanya sebagai jalur lalu lintas perdagangan narkoba, tetapi sebagai produsen dan pemasaran narkoba yang terjadi sekarang di Indonesia. Karena itu dalam pemerintahan Presiden Jokowi, narkoba ini menjadi salah satu musuh negara terbesar selain korupsi yang harus diberantas peredarannya, karena sangat membahayakan generasi muda. Karena itu teman-teman, kita perlu pahami apa itu narkoba dan apa itu HIV/AIDS. Baik, yang pertama kita pahami tentang narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Kenapa sampai narkoba ini harus dicegah atau diberantas saja? Karena narkoba itu dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, juga mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketika seseorang sudah tercandu dengan narkoba ini, maka tubuhnya itu akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, lalu bisa hilang rasa, dan juga narkoba ini sebenarnya bisa menghilangkan rasa nyeri dan pada akhirnya dapat menimbulkan kecanduan. Ada beberapa jenis narkoba, yaitu yang pertama itu narkotika, yang kedua ada alkohol, yang ketiga ada psikoterapi, yang keempat ada zat adiktif. Itu tentang narkoba. Yang berikut kita lihat tentang HIV/AIDS. AIDS itu teman-teman itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired artinya didapat. Kalau imun artinya kekebalan tubuh, sindrom itu artinya kumpulan gejala penyakit. Karena itu AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh. Karena itu teman-teman sekalian, ada beberapa cara virus HIV ini menular. Yang pertama itu melalui hubungan seksual dengan penderita penyakit ini. Lalu yang kedua juga bisa melalui seorang ibu yang sudah terinfeksi lalu ditularkan kepada anaknya melalui ASI. Lalu yang berikut bisa juga melalui hubungan seksual sudah, lalu melalui wanita yang sedang hamil, bisa ditularkan kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Lalu bisa juga ditularkan melalui hubungan mulut, namanya oral sex. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana hubungan antara narkoba dan HIV? Narkoba kita tahu bersama bahwa dengan menjadi pecandu narkoba maka kekebalan tubuh kita akan menurun. Maka dengan demikian mudah sekali virus HIV ini akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Ketika seseorang mengalami kecanduan narkoba, maka dia sangat cepat sekali untuk masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Maka pecandu narkoba itu sangat memiliki kemungkinan besar untuk terjangkit HIV ini. Sehingga dikatakan bahwa ada 5 juta itu pemakai narkoba dunia saat ini, dan 3 juta diantaranya positif menderita HIV/AIDS. Dan dari angka ini ada 95% pemakai narkoba menggunakan suntikan yang menyebabkan mereka rentan terhadap infeksi HIV/AIDS. Ini adalah masalah
masalah yang sekarang ini menular kepada generasi muda dan sangat berbahaya. Kita tahu bahwa generasi muda itu adalah pewaris kehidupan dan juga pewaris nilai-nilai kehidupan. Karena itu saat ini gereja juga tidak tinggal diam untuk mengambil langkah untuk mencegah penyebaran ini terhadap generasi zaman ini. Karena itu teman-teman, kita akan melihat bersama apa sih nasihat gereja terhadap bahaya HIV/AIDS dan narkoba ini. Baik, gereja melihat atau memandang HIV/AIDS ini sebagai perusak bagi tubuh manusia. Alkitab bagi orang Kristen yaitu memandang tubuh ini sebagai bait Allah yang hidup. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang hidup, tubuh kita adalah sungguh mulia. Karena itu tubuh kita tidak boleh dirusaki dengan hal-hal seperti itu, dengan obat-obat terlarang seperti itu. Bagi kita atau bagi orang Kristen, tubuh adalah bait Allah yang kudus, sehingga sepatutnya lah remaja Kristen harus hidup dalam kekudusan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena itu kalau hidup kita tetap hidup, kalau kita hidup tetap menurut hawa nafsu kita yang terkasih. Karena itu kita dihimbau untuk bagaimana memelihara tubuh kita ini. Bila narkoba HIV telah merusak manusia, maka manusia sulit untuk menggerakkan akal budi, hati dan perilakunya menurut kehendak Allah. Itulah ciri perusakan terhadap bait Allah. Di dalam tubuh yang rusak itulah Roh Kudus akan sulit menemukan kedamaian, ketenangan, karena selalu dihantui oleh ketakutan dan diisolasi. Karena itu sebagai sarana keselamatan, Gereja Katolik selalu berupaya untuk mengingatkan kita semua agar hati-hati, waspada dan menghindari kemungkinan terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi narkoba dan menghindari diri dari seks bebas supaya tidak terinfeksi virus HIV. Narkoba AIDS adalah penyakit yang sulit disembuhkan, di samping membutuhkan biaya yang sangat besar. Terima kasih untuk kita semua. Kiranya kita tetap menjaga kemurnian tubuh kita agar Roh Kudus tetap ada dalam hidup kita untuk bisa mengarahkan hidup kita. Amin.